Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afrian Nur Ahmad dengan NIM 23010102007. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian tugas akhir Data Warehouse Universitas Siber Asia tahun 2024. Agenda pembahasan kali ini poinnya adalah yaitu karakteristik dan skema data warehouse, arsitektur data warehouse, model dimensional, physical and logical modeling, ETL dalam data warehouse. Karakteristik data warehouse. Yang pertama yaitu subject oriented. Sebelumnya data warehouse adalah sistem penyimpanan data yang dirancang untuk menyimpan dan menganalisis data dari berbagai sumber. Beberapa karakteristik penting dari data warehouse diantaranya adalah yaitu subject oriented, di mana data dikategorikan berdasarkan objek tertentu, berdasarkan subjek tertentu seperti penjualan, pelanggan, atau produk. Yang kedua yaitu integrated, data dikumpulkan dari berbagai sumber dan diintegrasikan ke dalam satu sistem yang konsisten. Kemudian time variant, di mana data disimpan untuk periode waktu tertentu, memungkinkan analisis tren dan perubahan dari waktu ke waktu. Yang keempat yaitu non-volatile, di mana data yang sudah dimasukkan ke dalam data warehouse tidak dapat diubah atau dihapus dan memastikan datanya terintegrasi dengan baik. Next, skema data warehouse. Ada beberapa skema yang umum digunakan dalam data warehouse. Yang pertama yaitu adalah star schema. Star schema merupakan skema paling sederhana yang memiliki satu tabel, yaitu tabel fakta, di mana tabel tersebut terhubung dengan beberapa dimensi tabel yang lainnya, di mana skema star memiliki satu tabel fakta yang berisikan key tabel dari dimensi, dan kemudian adalah setiap dimensi dalam skema star hanya digambarkan dengan satu tabel dimensi. Tabel dimensi harus memiliki sebuah set atribut. Kemudian syarat lain dari tabel dimensi melakukan join pada tabel fakta. Ini terlihat ya, terhubung gitu ya. Terus tabel dimensi tidak terhubung satu sama lain. Tabel fakta mengandung key dan measure. Gitu ya. Ini tabel faktanya terdiri dari ID gitu kan, dan yang dapat di revenue dapat di measure, dihitung. Kemudian snowflake schema. Di sini adalah contoh snowflake schema, di mana skema ini adalah varian dari star schema dan tabel dimensi yang dinormalisasi, merupakan perpanjangan dari star schema dengan menambahkan tabel dimensi lainnya, di mana tabel dimensi lain tersebut merupakan hasil normalisasi tabel-tabel dimensi yang telah ada sebelumnya. Jadi skema Snowflake memiliki tabel dimensi baru yang merupakan hasil normalisasi dari tabel dimensi kayak di sini ada dealer, range, produk, gitu ya. Karakteristiknya yaitu jadi skema ini kinerjanya mengurangi kinerja query, jadi lebih mudah, lebih rendah cost query-nya. Kemudian kalau Snowflake skema ini kurangannya adalah maintenance-nya lebih besar karena pencarian tabel lebih banyak. Kemudian yang lainnya adalah dapat memudahkan dalam menambahkan dimensi ke dalam skema.
Selanjutnya, Galaxy Schema. Galaxy Schema disebut juga adalah Constellation Schema, merupakan skema yang memiliki dua tabel fakta, di mana kedua tabel fakta tersebut mungkin berbagi tabel dimensi. Di sini ya, contohnya ini, di tengah-tengah ada tabel dimensi yang berbagi antara dua tabel fakta, yaitu dipisahkan menjadi beberapa dimensi lainnya berdasarkan hierarki yang dimiliki. Contohnya adalah jika suatu tabel geografi memiliki hierarki region, country, contohnya, dan city, maka skema galaksi harus dipisahkan menjadi 4 dimensi. Skema ini membantu melakukan agregasi tabel fakta agar lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya, arsitektur data warehouse. Arsitektur data warehouse adalah sekumpulan aturan atau struktur yang menyediakan framework untuk keseluruhan desain dan sistem atau produk. Nah, dari gambar ini, kita lihat beberapa macam-macam dari arsitektur data warehouse. Contohnya itu ada OLTP 1, OLTP 2, OLTP sekian gitu ya. Itu adalah operational data, di mana operational data merupakan data operasional tiap bagian atau departemen. Jadi kalau pada OLTP operational data ini datanya detail, tidak ada redundansi dan dapat diupdate. Kemudian ada juga yang berasal dari sistem eksternal. Kemudian merefleksikan nilai sekarang, yaitu data diekstrak dari berbagai sumber database, bisa dari MySQL, bisa dari Fatfel, bisa dari Oracle, Postgre, atau MongoDB, seperti itu. Jadi multi source database kalau ada operational data itu. Kemudian ada operational data store. Nah, operational data store merupakan tempat penyimpanan data operasional yang telah diintegrasi untuk analisis bisnis, gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini panahnya OLTP 1, OLTP 2 sampai OLTP sekian, kemudian dimasukin ke dalam ODS. Nah, ODS ini membantu pengembangan data warehouse karena data yang tersimpan telah diekstrak, dibersihkan, dan diintegrasikan dari sistem operasional sebelumnya. Jadi ODS ini sebelum masuk ke dalam ekosistem data warehouse, kita sebutnya. Lalu kemudian di sini ada load manager, di mana load manager ini merupakan komponen yang mencakup operasi transformasi yang berhubungan dengan proses ekstraksi dan memasukkan ke dalam data warehouse, baik dari database OLTP maupun ODS. Jadi load manager itu yang melakukan masukkan ke dalam data warehouse, bisa langsung dari OLTP gitu ya, bisa langsung dari ODS, itu data yang sudah diolah dari OLTP, ODS kemudian masuk ke dalam data warehouse. Kemudian ada warehouse manager, di mana komponen yang mencakup operasi yang berhubungan dengan manajemen data dalam data warehouse. Beberapa operasi yang dilakukan adalah analisa data, transformasi, dan penggabungan data. Pembuatan indeks dan view, denormalisasi, agregasi data, serta backup dan archiving data. Kemudian di sini ada query manager, tadi warehouse manager ya. Terus ada query manager, yaitu adalah komponen yang menjalankan semua operasi yang berhubungan dengan manajemen query pengguna atau query user, seperti menampilkan operasi manajemen query seperti query select gitu kan. Kemudian mengarahkan query ini kemana aja gitu ke table yang cocok, kemudian menjadwalkan query, scheduling query, nah, itu ada di query manager.
Lalu di sini ada detail data, yaitu bagian dari warehouse yang menyimpan semua data detail yang digunakan untuk membantu agregasi data. Data ini merupakan level terendah dari data warehouse, dapat diakses dan memerlukan storage yang besar, namun mahal dan sulit untuk diatur karena data ini sangat kompleks. Ya, kemudian selanjutnya, data detail merupakan komponen yang menyimpan detail dalam skema database. Contohnya seperti current detail data, langsung dari operasional database, dan mengacu pada data perusahaan sekarang. Contohnya yaitu profil pelanggan dan aktivitas pelanggan, data sales, dan data demografis. Lalu ada all detail data, current detail, data yang berumur atau histori dari subjek area. Kemudian di sini ada likely summarized data. Nah, di sini data yang telah diringkas atau diagregasi untuk mempercepat kinerja query. Kemudian ada lagi yang highly summarized data. Di sini ada yang ringkasannya hanya sedikit, kemudian ada yang lebih lebih apa ya, maksudnya lebih tersumaris, lebih terangkum lagi gitu ya datanya. Seperti itu. Jadi biasanya data-data yang like di summarize data ini kayak misalkan data-data untuk analisa harian, mingguan, bulanan untuk mungkin operasionalnya, maksudnya untuk reportingnya ke level-level manager gitu ya, head. Nah, kemudian di sini bisa jadi dari head ke VP atau BOD seperti itu. Kemudian di sini ada metadata. Metadata itu menyimpan deskripsi data itu sendiri yang membantu dalam proses ekstraksi, pemasukan data, manajemen warehouse, dan manajemen query. Setelah itu di sini ada end user access tool, di mana tools ini membantu pengguna bisnis dalam membuat keputusan strategis gitu ya, mengambil keputusan, dan beberapa tools yang digunakan adalah reporting query, application development tools, dan EIS, Executive Information System Tools, OLAP Tools, dan Data Mining Tools. Tadi di sini ada archive atau backup data, yaitu untuk membackup atau mengarchiving data pada data warehouse. Ya, selanjutnya, dimensi data pada data warehouse gitu ya. Mode dimensional adalah pendekatan yang digunakan untuk merancang data warehouse dengan fokus pada cara data diakses dan dianalisis. Ada dua komponen utama, yaitu fakta table, yaitu berisi data numerik yang dapat diukur seperti penjualan atau pendapatan. Kemudian ada dimension table, di mana berisi data deskriptif yang memberikan konteks pada fakta seperti waktu, lokasi, atau produk. Next. Logical model data warehouse, yaitu adalah model logika data yang lebih konseptual dan abstrak daripada desain fisik, yaitu pada desain logis menggambarkan mengenai hubungan antara objek-objek kebutuhan. Jadi misalkan antara table yang satu dengan yang lainnya, gitu, dimensi table dengan table fact, table fakta. Jadi penghubungan gitu ya, antara relasi antara table dimensi dan table fakta. Contoh kayak misalnya produk ini hubungannya kemana sih gitu ya dengan table dimensi. Itu contohnya kayak produk, ada di sini ada SKU produk K yang berhubungan dengan order K. Kemudian di sini ada salesperson K gitu ya, berhubungan dengan order K juga gitu ya. Di sini ada salesperson table. Kemudian ada namanya physical data warehouse, di mana ya, pada physical data warehouse itu lebih kepada konsep
bagaimana data disimpan pada media penyimpanan storage dalam suatu susunan yang fisik. Nah, jika dilihat bisa physical model pada data warehouse yaitu contoh strukturisasi table, kemudian penyimpanannya itu ke apa namanya detailnya seperti apa. Contohnya di sini ya ada table product gitu ya, nama fieldnya adalah atau nama column product key. Kemudian di sini disimpan sebagai apa nih struktur datanya integer. Nah dia di sini ada primary key, terus ada product name, dia diisikan dengan karakter yang totalnya ada berapa, 25 karakter. Di sini ada produk SKU-nya 20 karakter, produk brand-nya ada 25 karakter. Seperti itu, dan sales person, order fact, dan lain sebagainya. Next. Proses ETL. Nah, ETL sendiri itu adalah singkatan dari extract, transform, dan load, di mana merupakan proses utama dalam data warehouse. Ekstrak yaitu proses mengambil data dari berbagai sumber yang tadi dari ODS, dari data operasional data, gitu ya. Kemudian ditransform, yaitu membersihkan, mengubah data, dan memformat data tersebut agar sesuai dengan kebutuhan. Data itu akan disimpan sebagai apa untuk reportingnya. Kemudian di load, data itu dimasukkan lagi ke dalam data warehouse. Setelah diekstrak tadi datanya kemudian diolah, kemudian dimasukkan ke dalam data warehouse. Proses ini memastikan bahwa data yang masuk ke dalam data warehouse berkualitas dan siap untuk dianalisa. Oke, terima kasih. Demikian merupakan pembahasan presentasi saya tentang ujian tugas akhir data warehouse. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.